Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kami yang baik, yang maha baik, yang kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendak di bumi ini seperti di dalam surga. di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini Pada hari ini, rezeki yang menjadi bagian kami rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk untuk memberikan pinjaman pinjaman kepada banyak bangsa, banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk waktu yang indah ini. Sekarang kami mau buka hati kami. Berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, anugerahi kami dengan hikmat pewahyuan daripada sorga, sehingga firman-Mu itu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Kamis 10 Oktober 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita hari ini dari kitab Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, aku Tuhan berkata, hai Israel, bukalah ladang baru untuk dirimu. Taburilah benih keadilan, dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepadaku. Sebab sudah waktunya engkau mencari aku, Tuhanmu. Aku akan datang dan menghujani engkau dengan berkat-berkat. Tahun ini 2024 adalah tahun penuaian Bapak Ibu sekalian. Hosea pasal 10 ayat yang ke-12 ya, peganglah erat-erat ayat ini Bapak Ibu sekalian, seperti kalimat terakhir di sini dikatakan, aku yaitu Tuhan datang dan menghujani Bapak Ibu semuanya dengan berkat-berkat Tuhan ya, dihujani berkat
berkat Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian mau berbicara kepada setiap kita. Yang pertama, kita harus berani ya membuka ladang yang baru untuk dirimu. Itu artinya begini Bapak Ibu sekalian, kita harus mau untuk berubah keluar dari zona nyaman, membuat perubahan dan memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada di zona nyaman ya, kita itu males rasa-rasanya untuk kemudian mau berubah. Tapi Alkitab berkata kepada kita, kalau kita mau berubah, bukankah kita ini harus berubah dari waktu ke waktu, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sampai kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Kalau kita berani untuk melangkah, Bapak Ibu sekalian, ya kita akan melihat nanti hasilnya. Nah, memang untuk melangkah itu dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Memang tidak mudah. Kami yang ada di New York yang biasa memakai kereta bawah tanah, ya, kami kan kereta bawah tanah itu banyak sekali jalurnya dan kemudian keretanya banyak sekali. Ketika dia sampai di satu stopan dan kemudian mau berangkat lagi, itu kan dibutuhkan tenaga yang cukup besar yang dikeluarkan oleh kepala dari kereta itu. Kalau sudah jalan, Bapak Ibu sekalian, itu nanti semuanya jadi lancar. Tapi kalau berhenti lagi, kemudian jalan lagi, itu juga dibutuhkan, setiap mau jalan itu dibutuhkan tenaga yang besar. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan perubahan, keluar dari zona yang nyaman, memulai sesuatu yang baru, itu dibutuhkan tenaga yang besar. Dan jangan pernah khawatir, tenaga yang besar itu Tuhan sudah sediakan, yaitu melalui Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu salah satu julukannya adalah dunamos, ya, dinamit, punya kekuatan yang besar. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, Rasul Paulus berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita masih ingat bagaimana kisah daripada Paulus, ya. Sebelumnya nama Paulus itu adalah Saulus aslinya. Dia adalah penganiaya jemaat, orang yang anti Kristus, anti dengan para pengikut Kristus. Dia nggak percaya dan tidak mau menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sampai satu kali, Bapak Ibu sekalian, Paulus atau Saulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Ya, hari itu Saulus mengalami lawatan Tuhan. Ya, nah setelah dia mengalami lawatan Tuhan, dia mau melangkah keluar dari zona yang nyaman, keluar dari hidupnya yang lama, dan kemudian memulai sesuatu yang baru. Dan kemudian Saulus yang berubah menjadi Paulus itu dipakai oleh Tuhan lebih hebat lagi untuk menjadi berkat, bahkan berkatnya itu terasa sampai kepada hari ini. Dan saya percaya tahun penuaian ini Tuhan benar-benar mau menghujani setiap kita dengan berkat-berkat Tuhan, ya. Maka saya beri judul renungan pada hari ini sesuai yang ditulis dalam Hosea pasal 10 ayat yang ke-12, yaitu inilah saatnya mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi jangan sampai kita mencari Tuhan dengan sambil lalu atau sepintas lalu. Tapi Tuhan mau setiap kita untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Maka itu mulailah dengan langkah yang pertama,
yaitu kemauan yang kuat untuk berubah dan keluar dari zona nyaman. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau agar supaya setiap kita itu melakukan perbuatan yang baik dalam hidup kita sehari-hari. Biarlah perbuatan baik itu menjadi gaya hidup kita. Di sini dikatakan, bukalah ladang baru untuk dirimu, ya, dalam Hosea 10 ayat 12 tadi, dan taburilah benih keadilan, ya. Dalam bahasa Inggrisnya atau dalam terjemahan bahasa Ibraninya, benih keadilan ini berarti perbuatan kebenaran, perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi berbuat baik itu harus menjadi gaya hidup daripada setiap kita. Tentu dalam hal ini adalah perbuatan baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang menyebut perbuatan ini baik, perbuatan itu baik. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti bukan perbuatan baik. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik, karena pada waktu yang ditentukan nanti kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan perbuatan baik itu kita tidak boleh jemu-jemu, dan kita nggak boleh kemudian berhenti melakukan perbuatan baik. Tentu kita harus melakukannya dengan tanpa pamrih, dengan tanpa tedeng aling-aling, tapi semuanya dilakukan dengan ketulusan dan dengan hati yang murni. Ya, kenapa? Karena Allah Roh Kuduslah ada di dalam diri kita, dan karena kasih Tuhanlah yang telah menyelamatkan kita, sehingga dengan kasih Tuhan itu pula kita mau dengan sukacita, sukarela untuk melakukan perbuatan yang baik. Alkitab Perjanjian Lama pernah bercerita tentang seorang wanita yang bernama Ruth. Ruth itu adalah menantu daripada Naomi. Singkat cerita, Naomi adalah keluarga yang kaya raya, ya, dan kemudian karena dia tinggal di Moab, maka kemudian Naomi jadi bangkrut, suaminya mati. Demikian juga Ruth yang merupakan menantu daripada Naomi, suami daripada Ruth juga mati, ya. Nah, bayangkan Naomi udah jadi janda, miskin. Kemudian Ruth juga suaminya meninggal dunia. Tapi luar biasa, Ruth itu tetap setia kepada ibu mertuanya yang bernama Naomi. Kalau kita belajar dari kitab Ruth, bagaimana Ruth itu dengan setia berbuat baik dan memelihara kehidupan mertuanya yang bernama Naomi, ya. Akibatnya apa? Kemudian apa yang dikerjakan oleh Ruth itu dengan tulus hati, dengan kasih, dituai loh sama Ruth. Ruth kemudian menjadi istri daripada konglomerat, ya, pada zaman itu yang namanya Boas. Bahkan dari Ruth dan Boas di dalam Matius pasal 1 disebutkan silsilah kelahiran Tuhan Yesus, nenek moyangnya adalah Ruth. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu waktu kita berbuat baik hari ini, apa yang kita tabur kebaikan-kebaikan itu, nanti pada waktunya ketika kita tidak menjadi lemah, saya percaya kita pasti menuainya. Dalam kitab Hosea tadi dikatakan, Tuhan akan menghujani. Tuhan akan menghujani setiap kita dengan berkat-berkat surgawi, berkat-berkat yang terbaik. Maka itu dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus menabur kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, ya. Dan yang ketiga tadi, dalam kitab Hosea, Tuhan mau untuk supaya kita itu mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan
untuk lebih dekat, dan lebih dekat lagi. Lebih intim, lebih intim, lebih intim lagi. Ya, saya baca lagi. Hosea pasal 10 ayat yang ke-12 ya. Dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepada Tuhan ya. Jadi mencintai Tuhan itu harus dengan kesungguhan, dan di dalam kitab Hosea ini juga berkata sudah waktunya engkau mencari aku Tuhanmu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 juga dikatakan oleh Tuhan Yesus, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh itu tidak pernah sia-sia apa yang dikerjakan. Saya melihat bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya selangkah demi selangkah. Memang tidak sekaligus, tapi saya bisa melihat dan menjadi saksi mata sendiri bagaimana setiap langkah-langkah daripada anak-anak Tuhan itu mujizat demi mujizat itu terjadi, ya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Daud dikenal sebagai seorang sahabat Allah ya. Bapak Abraham juga dikenal sebagai sahabat Allah. Kenapa tokoh-tokoh ini Bapak Abraham maupun Daud disebut sebagai sahabat Allah? Karena dia punya intimasi dengan Tuhan. Hatinya dekat kepada Tuhan. Suka banget dekat dengan Tuhan. Bahkan ada satu Mazmur yang terkenal daripada Daud, dia berkata, satu hal yang aku ingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Wah, luar biasa. Itu pernyataan daripada seorang Raja Daud ya. Dia bergelimangan dengan fasilitas dan harta. Tapi semuanya itu tidak bisa mengalahkan kepuasan daripada Raja Daud untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar bahwa Tuhan kita Yesus, Tuhan semesta alam ini adalah sumber dari segala sumber kehidupan, sumber dari segala sumber damai sejahtera, sumber daripada segala sumber sukacita. Lebih daripada itu, Tuhan kita adalah sumber daripada segala sumber dekat. Inilah waktunya kita untuk mencari Tuhan lebih sungguh, dan lebih sungguh lagi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kita melakukan 3 hal itu, yang pertama, kita mau keluar dari zona nyaman. Yang kedua, kita mulai menabur, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai gaya hidup kita. Dan yang ketiga, kita suka dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka yang keempat ini kita akan mengalami, yaitu kita akan dihujani dengan berkat-berkat Tuhan. Setiap pagi kita mendeklarasikan Mazmur 91, dan ayat yang pertama berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, bla 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 ya. Mazmur 91, kita akan dilindungi oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita akan dilepaskan dari jerat penangkap burung atau kesialan-kesialan. Tuhan juga akan melepaskan kita dari sakit penyakit ya. Saya suka sekali dengan yang namanya Daniel ya, dan hari ini kembali Daniel hadir bersama-sama kita di layar memakai nama Afu, Daniel Afu, ya kan? Nah, di Alkitab berkisah tentang seorang yang bernama Daniel. Meskipun dia seorang yang masih amat sangat muda,
dan kemudian tinggal di Babel, Bapak Ibu sekalian, di negeri asing dengan kebudayaan yang asing, Bapak Ibu sekalian ya, dengan aturan-aturan yang asing, tapi Daniel sama sekali tidak mau untuk dia kompromi dengan apa yang ada di Babel. Daniel tetap dia suka dekat dengan Tuhan. Bahkan kita tahu bagaimana Daniel dengan disiplin sehari 3 kali berdoa dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita tahu apa yang terjadi atas Daniel ketika dia mengalami hal-hal yang buruk. Dia dilemparkan ke gua singa, Tuhan melindunginya. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian, bukan karena kesalahan kita, tapi ada orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri kepada kita, atau ada orang-orang yang secara random mau mencelakakan kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kita akan ada dalam perlindungan Tuhan. Daniel, Bapak Ibu sekalian, selain dilindungi oleh Tuhan, Tuhan juga mengangkat dan mempromosikan kehidupannya. Bayangkan Daniel yang masih muda itu, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi kepercayaan daripada raja. Bahkan rajanya boleh berganti 4 kali. Tapi Daniel ini terus menjadi orang yang penting dari kerajaan yang ada di Babel, kerajaan di Persia, Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai kepada matinya, karirnya terus naik, naik, dan naik. Dan itu adalah kehendak daripada Tuhan, bukan atas Daniel saja, tapi atas setiap kita. Tahun ini adalah tahun penuaian. Maka itu Bapak Ibu sekalian, inilah saatnya kita mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Inilah waktunya kita untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih firman Tuhan dari kitab Hosea, pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 ini. Biarlah kami suka merenungkan firman Tuhan ini, dan kami melakukannya menjadi gaya hidup kami sehari-hari, dan kami percaya setiap kami akan dihujani oleh Engkau dengan berkat-berkat yang terbaik dari sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.